같은 경우는 큰 부상이 아니라서 다행이고 모든 선 Anggap lawan Vietnam di grup B lemah, Sintayong bawa dua pemain berpengalaman yang siap kalahkan Vietnam di semifinal. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam dalam laga semifinal leg pertama Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 6 Januari mendatang. Sementara itu, fakta bahwa sepanjang perjalanan The Golden Star tidak kebobolan saat melawan Malaysia, Laos, dan Myanmar menjadi catatan tersendiri untuk skuad Garuda. Meski demikian, Sintayong menganggap capaian clean sheet anak asuh Park Hang-seo salah satunya karena lawan yang mereka hadapi lemah. Namun, juru taktik asal Korea Selatan itu juga tidak menampik bahwa lini pertahanan Vietnam juga cukup kuat. Menurut saya, itu tidak kebobolan karena lawan Vietnam lemah, jadi mereka tidak bisa mencetak gol, kata Sintayong di lapangan Al Senayan, Jakarta pada Rabu kemarin. Sementara mengenai kesiapan Timnas Indonesia, Sintayong mengaku tidak ada masalah. Timnas Indonesia sudah siap tempur. Jelang laga semifinal Piala AFF 2022, Timnas Indonesia mengantongi catatan yang cukup positif. Pasalnya skuad Garuda masih tak terkalahkan dari Vietnam. Bukan setahun, 2 tahun, hal itu bahkan menjadi rekor selama 26 tahun belum terkalahkan dari Vietnam di Piala AFF 2022. Yang menarik pada edisi 2016, dua pemain Timnas Indonesia saat itu sukses memaksa Vietnam menelan pil pahit tersingkir dari turnamen. Fahrudin Arianto dan Hansa Muyama Prandata, dua palang pintu Timnas Indonesia saat itu masih ditukangi Alfred Riedel, berhasil menghancurkan Vietnam. Fahrudin absen pada leg pertama akibat akumulasi kartu dan baru dimainkan di leg kedua yang digelar di Stadion Maidin. Sementara satu gol Hansa Muyama membawa Indonesia mengalahkan Vietnam pada leg pertama dengan skor 2-1. Kemudian menahan imbang di Hanoi dengan skor 2-2. Keduanya pun kini menjadi andalan Sintayong mengawal lini pertahanan Timnas Indonesia bak dejavu dengan leg pertama yang digelar lebih dulu di tanah air. Harapan pun tetap sama agar Timnas Indonesia mampu meraih hasil baik di semifinal dengan menyingkirkan Vietnam dan melaju ke partai final Piala AFF 2022. Komposisi skuad yang lebih matang ketimbang Piala AFF 2020 lalu menjadi salah satu alasan. Perbaikan demi perbaikan pun sudah dilakukan oleh Sintayong. Sepertinya narasi tersebut juga ikut diaminkan oleh salah satu media Vietnam, di mana Total 24/7 bahkan menyebut pertandingan lawan Timnas Indonesia akan lebih sulit ketimbang saat menghadapi Thailand. Masalah istirahat yang singkat menjadi kendala utamanya. Selain itu, gaya bermain yang dinilai menyulitkan lawannya juga dianggap bisa menjagal skuad The Golden Star Warriors. Jordi Amat tak takut hadapi Vietnam. Dendi Sulistiawan bertekad jebol gawang The Golden Star Warriors. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat optimis skuad Garuda bisa mengalahkan Vietnam pada laga pertama babak semifinal Piala AFF 2022 pada Jumat 6 Januari besok. Dia semakin yakin setelah melihat skuad Garuda mampu mengimbangi Thailand di babak penyisihan grup, bahkan hampir meraih kemenangan pada laga itu. Kami telah menunjukkan bahwa tim memiliki peluang mampu mengalahkan Thailand di grup. Namun kemudian karena kehilangan sejumlah momen, pertandingan berakhir imbang, kata Jordi Amat pada awak media. Pemain asal klub Liga Malaysia Johor Darul Taksim ini menegaskan jika kemenangan di leg pertama semifinal ini cukup sulit. Namun dengan dukungan supporter, pemain bisa lebih termotivasi demi meraih hasil maksimal pada laga nanti. Selain itu, atmosfer di stadion juga diharapkan bisa menguntungkan skuad Garuda. Sementara itu, tekad kuat juga tidak hanya ditunjukkan oleh Jordi Amat, tapi juga Dendi Sulistiawan. Meski mengakui masalah finishing skuad Garuda memang kurang bagus, namun dia menjelaskan secara perlahan para pemain terus memperbaiki. Dendi dan kawan-kawan bahkan terus mengasah penyelesaian akhir agar lebih baik lagi jelang melawan Vietnam. Dendi yang akhir-akhir ini memang sering mendapatkan kepercayaan menjadi starter Timnas Indonesia pun memiliki tekad kuat, di mana menurutnya apabila nanti dipercaya memperkuat Timnas melawan Vietnam, Dendi bertekad untuk menyerangkan gol ke gawang lawan. Dia juga bertekad mengamankan 3 poin dari pertandingan menghadapi tim asuhan Park Hang-seo. Lebih lanjut lagi, pemain Bayangkara Ausing itu mengatakan Vietnam memang bukan lawan yang mudah, namun menurut Dendi, tim Merah Putih tidak gentar. Sementara itu, jelang hadapi Timnas Vietnam, Sintayong memberi peringatan kepada anak asuhnya, di mana juru taktik asal Korea Selatan itu meminta skuad Garuda bermain lebih efektif saat melawan Vietnam. Selain itu, Coach Shin juga meminta pemainnya untuk fokus. Pasalnya, mereka akan mendapatkan dukungan dari supporter yang hadir langsung di stadion.
Pelatih asal Korea Selatan ini pun menilai jika babak semifinal tujuan utamanya adalah mendapatkan kemenangan. Saya sudah tegaskan bahwa semifinal dan final ini bukan lagi soal selisih 3 hingga 4 gol. 1-2 gol cukup. Yang penting bagaimana kami bisa memanfaatkan peluang dengan baik untuk menentukan menang atau tidak, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Kalahkan Vietnam berpotensi dongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjadi tim dengan ranking FIFA terendah di antara 4 semifinalis Piala AFF 2022 lainnya, yakni Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 22 Desember lalu, Indonesia naik ke posisi 151 dunia. Double Squad Garuda tetap jadi tim terendah di antara semifinalis Piala AFF 2022 lainnya. Vietnam ada di posisi pertama, di mana The Golden Star Warriors merupakan satu-satunya tim asal Asia Tenggara yang mampu menembus posisi 100 besar di ranking FIFA terbaru. Tim asuhan Park Hang-seo itu ada di posisi 96 dunia. Thailand ada di posisi kedua dengan berada di peringkat 111 dunia. Sementara Malaysia ada di posisi 145 dunia, 6 strip di atas Indonesia di ranking FIFA. FIFA sendiri akan merilis ranking terbaru pada 6 April 2023 mendatang. Maka hasil Indonesia di Piala AFF 2022 bisa membuat tim asuhan Shin Tae-yong itu memperbaiki posisi di ranking FIFA. Berduel dengan Vietnam di SUGBK pada Jumat besok, pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit. Vietnam diunggulkan untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia jika didasarkan dari ranking FIFA. Sementara itu timnas Indonesia justru termotivasi untuk mengalahkan Vietnam meski terpaut 56 poin. Mereka berhasrat untuk meraih kemenangan di semifinal Piala AFF 2022. Jika berhasil mengalahkan Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF edisi kali ini, maka timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 3,38 poin di ranking FIFA. Sementara itu jika kalah, timnas Indonesia harus kehilangan 1,62 poin. Karena itu, jika menang, poin timnas Indonesia di ranking FIFA menembus 1044,77. Hanya saja, tambahan 3,38 poin belum cukup untuk mendongkrak timnas Indonesia ke posisi 150 dunia.